Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La mathila wa la syabiha wa la didda wa la zawzata wa la walada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam semesta yang mengatur dan merawat alam semesta ini. Alhamdulillahi ra'sul amri ma syakara 'abdun la yahmaduhu. Kalimat alhamdulillah itu adalah pokok dari semua urusan. La yashkuru 'abdun la yahmaduhu. Seseorang hamba tidak disebut bersyukur kepada Allah kecuali dia memuji Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang terima kasih Pak, terima kasih Bu gitu ya. Dia lupa bahwa sesungguhnya yang memberi dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang terbaik, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Fa aksirud du'a biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Maka perbanyak doa untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Para ulama mengajarkan doa yang terbaik itu adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di setiap waktu dan di setiap tempat. Karena pada kenyataannya hidup kita ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidur bisa tidur, makan bisa makan, itu nikmat. Maka bangun tidur jangan lupa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Kalau kita habis makan juga jangan lupa bahwa makanan yang kita makan ini bukan lantaran karena kita kuat mencari rezeki di laut, di darat, ya. Tetapi itu karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Dan apa-apa yang kalian miliki dan sebetulnya diri kita sendiri, hidup kita di muka bumi ini adalah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah faqad syakarallah. Kalau seorang hamba sudah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin pada setiap detik dan setiap waktunya, karena setiap detik dan waktu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihitung, maka wa in ta'uddu, kata Allah, ni'matallahi la tuhsuha. Karena kenyataannya nikmat Allah itu tanpa batas. Dan sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu nikmat semua. Ya. Kita bisa tidur, sebagian orang tidak bisa tidur. Kita bisa tidur dengan nyenyak sambil duduk saja kita sudah tertidur. Itu nikmat. Ada orang ngantukan, tapi itu nikmat yang harus dia syukurin. Tapi ada orang lain tidak bisa tidur kecuali harus minum obat. Ya kan luar biasa.
Kita bisa makan sebagian dunia, ada orang yang tidak bisa makan. Maka segala bentuk kegiatan kita, aktivitas kita, maka waman qala alhamdulillah idza an'ama Allahu 'alal 'abdi summa qala alhamdulillah faqad syakarallah. Maka dia sudah bersyukur kepada Allah, wa zadallahu fi rizqih. Dan Allah janjikan, kalau orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmatku, pasti aku akan tambah nikmatku kepadanya. Maka tidak akan putus-putus Allah memberikan nikmat dan kebaikan kepada orang-orang yang senantiasa memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qaulul hamdulillah itu adalah kata-kata yang luar biasa. Allah itu sangat berbangga sekali kepada hamba-hambanya ketika dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah. Allah itu membanggakan kita sebagai umat mukmin, umat muslim ini di hadapan para penghuni langit dan bumi, bahwa ternyata hambaku masih bersyukur kepadaku. Kalau seorang hamba bersyukur kepada Tuhannya, berarti hamba itu menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Menganggap Allah itu sebagai rizki. Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Orang yang sombong itu yang bukan bertantang petenteng, tapi orang yang tidak pernah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan hidupnya ini adalah karena ilmu yang dia miliki. Seakan-akan dia hidup di dunia ini karena kekayaan yang dia miliki. Itu yang sangat Allah benci. Dan orang-orang sedemikian ini adalah termasuk orang-orang yang sesat. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang merasa dirinya benar, tapi sesungguhnya dia itu sesat di hadapan Allah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa idzal qala al-'abdu alhamdulillah wa idza an'ama Allahu 'ala 'abdin summa qala alhamdulillah. Apabila seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, illa kana alladhi a'tallahu ilaihi afdal mimma ukhidha bih. Apabila seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang paling mudah. Doa yang paling simpel dan harusnya bisa kita lakukan. Tapi harus imanan wahtisaban. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Apabila seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka apa yang telah Allah berikan kepada seorang hamba yang hambanya tadi bersyukur itu adalah lebih baik, kata Allah. Afdal mimma ukhidha min. Lebih baik daripada apa yang hilang daripada kita. Kalau kita diberikan oleh Allah nikmat dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, maka yang Allah berikan itu dipandang di hadapan Allah itu adalah lebih baik bagimu daripada apa yang hilang daripada kamu. Dalam kehidupan ini kita sering mendapatkan dan juga kita merasa hilang. Ya, kita kadang-kadang kalau sudah merasa hilang tuh kecewanya bukan main. Kesempatan saja mau nonton hilang tuh rasa hatinya bagaimana. Kesempatan mau bermain, kesempatan untuk bepergian itu apabila terhambat hajatnya itu seperti orang yang sudah merasa kecewa. Ya. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Maka kesehatan itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling baik, afdol, walaupun kita kehilangan kesempatan kita misalnya yang lain. Apa yang hilang daripada kita itu tidak ada apa-apanya dengan yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberikan oleh Allah keluasan hati, kelapangan hati, mudah urusannya dalam ibadah kepada Allah. Mudah untuk bermunajat kepada Allah, mudah untuk berzikir, mudah untuk huduru bil jam'i wal jamaah di masjid misalnya. Ringan. Sebagian orang berat. Tapi ini dalam hati ini sepertinya ringan. Untuk datang ke masjid, untuk datang beribadah berjamaah. Itu nikmat. Dan nikmat yang ada ini besar dan luar biasa di hadapan Allah. Kalau kita mau meyakini dalam diri kita bahwa ini nikmat, nikmat ini nikmat yang besar. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, waduh saya hilang rupiah saya nih, gak sempat usaha berdagang, saya tidak mendapat uang nih, saya kehilangan kesempatan ini dan sebagainya. Tapi itu adalah nikmat. Bisa jadi kita ini menganggap bahwa nikmat Allah itu jelek, kita benci terhadap nikmat Allah. Tetapi sesungguhnya di hadapan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu itu yang paling yang baik bagi kita, tapi bagi Allah itu tidak baik. Ya, dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam setiap perkara
apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, apabila kita bisa ridho dengan syukur menerimanya, dengan sabar menerimanya, maka itu pun menjadi pahala yang besar. Kadang-kadang kita ingin mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah, rezeki juga pahala. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, bersujud kepada Allah, memang menjawab panggilan Allah juga adalah pahala yang besar. Di mana menempatkannya? Maka kita pun harus pintar menempatkannya. Ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid, maka itu adalah kesempatan terbaik. Untuk mengerjakan pekerjaan yang lain bisa. Kita bisa. Maka ada dalam satu hikam dikatakan, arih nafsak, istirahatkan dirimu. Arih nafsaka, famaqama bihi ghairuka fala takum bihi ala nafsik. Istirahatkan diri kita. Kalau Rasulullah istirahat itu, ya Bilal, kum ya Bilal, arihni bis shalah. Ya Bilal, kalau Rasulullah sudah pusing dengan banyak urusan pemerintahan, dengan urusan umat, Rasulullah itu pengen istirahat, dan istirahatnya itu adalah dengan sholat. Ya Bilal, kum ya Bilal, arihna bis sholat. Karena Bilal yang mengazanin. Kalau sudah azan, hatinya Rasulullah tenang, tentram. Setelah sibuk dengan kesibukan, setelah kerja berat, kemudian kita bisa menghindarkan masalah tersebut, maka hati ini akan menjadi tenang. Begitu pula dalam urusan arih nafsak, dalam kehidupan kita yang penuh dengan keinginan, angan-angan, ya, kita ini perlu dengan angan-angan, mau punya ini, mau punya ini, mau mencari ini, mau mencari ini, itu luar biasa bergejolak dalam pikiran kita. Tapi ada waktunya arih nafsak. Istirahatkan dirimu. Tidak mungkin kita memikirkan dunia. Pamaqama bihi ghairuka. Kalau seandainya pekerjaan dunia ini sudah ada yang mengurus, fala takum bihi alam. Ngapain kamu harus sibuk-sibuk mengurus dunia? Mengapa kita harus sibuk-sibuk mengurus urusan-urusan dunia kalau seandainya dunia ini sudah ada yang mengurus kita? Maka cukup kita mengambil bagian untuk bisa istirahat, melakukan sholat, mengakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk semuanya ke dalam dunia, kita urus semua dunia dari A sampai Z, kapan waktu sholatnya, kapan waktu zikirnya. Faman a'radu an zikri, kata Allah. Allah mengingatkan dengan tegas, faman a'radu an zikri, barang siapa yang berpaling dan tidak mau ingat kepadaku, kata Allah. Tidak mau sholat, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau zikir, tidak mau mengingat Allah. Sibuk di dalam pikirannya ini rupiah, sibuk dengan urusan bisnis, urusan dunia yang diurusinya. Fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapati hidupnya yang hampa. Kasat mata dia punya apa-apa, tapi dalam hatinya dia akan mendapatkan kegersangan hati. Hampa hidupnya. Ini adalah qaulullah. Ini adalah Allah yang mengatakan, orang yang menjauh daripada Allah, maka dia akan mendapati hidupnya itu hidup yang hampa. Hampa di dunia mungkin dia dapatin, tetapi yang pasti adalah hampa di akhirat nanti. Ya. Makanya jadikan hidup ini, berikan kesempatan kita untuk istirahat. Istirahat kita itu adalah kita ada waktu bagi kita. Maka Allah mengajarkan kepada kita, syariat agama ini memberikan kepada kita peluang untuk bisa arih nafsaka di khamsi salawat fi yaumin wa lailatin. Ada waktu kita untuk sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Waktunya tidak lebih daripada 25 menit. 1 hari 1 malam. Kalau sholat kita 10 menit, 10 kali 5, 50. Kalau cuma salat kita 3 menit, lebih kurang lagi. Betapa bakhilnya kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah menghamparkan kepada kita waktu 24 jam, memberikan nikmat, tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arih nafsak, famaqama bihi ghairuka. Kalau Allah sudah mengurus rezeki kita, mengurus alam semesta, kita tidak perlu sibuk-sibuk mengurus itu. Maka ambil bagian daripada kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah menciptakan kita ini ibadah kepada Allah, dan ibadah yang paling pakem itu ketika seorang hamba duduk menaruh bagian mahkota yang paling dia hargai kepalanya di tanah yang paling rendah. Itulah adalah ibadah yang sebenar-benarnya. Sujud seorang hamba itulah ibadah, walaupun ibadah yang lain ada.
Tetapi ibadah yang diinginkan oleh Allah itu adalah yang pertama, sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi auqatin muayyanah, dalam waktu-waktu yang ditentukan Allah. Itulah yang penting. Yang lainnya birrul walidaini ibadah, ya. Qaulul la ilaha illallah juga ibadah, membaca Al-Qur'an ibadah. Tetapi ibadah yang sangat diuji oleh Allah, yang sangat menjadi jaminan bagi Allah bahwa seorang hamba itu tunduk dan patuh kepadanya adalah salat. Bayangkan kalau kita tidak mencari nafkah, tidak bekerja, tidak masalah. Tapi kalau sudah kita ketinggalan sholat kita, sholat itu adalah fardu ain, ya, kewajiban yang melekat pada setiap jiwa manusia yang balik. Apabila ditinggalkan maka berdosa, apabila dikerjakan berpahala. Kalau sudah ditinggalkan tidak mendapat apa-apa sudah. Sholat subuhnya kelewatan, masuk di sholat zuhur, sudah tidak diterima oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Di sinilah Allah menguji apakah kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar taat atau tidak. Maka jaminan Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa menaati Allah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Ya Allah kami dengar tapi kami saja santai. Tapi yang ada dalam kita adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah kami datang, kami lakukan. Itu orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin apabila dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah satu perintah, pantang mengatakan nanti dulu, wah saya ada pekerjaan. Apalagi perintah salat, tidak ada gantinya. Salat tidak ada gantinya. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang lalai. Ya, maka Allah mengingatkan fawailul lil musallin. Banyak orang-orang yang mengatakan beriman tetapi dia lalai. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai. Lalai tadi ya begitu, meremehkan. Hari ini salat, kapan ada waktu salat? Salat. Kalau sarang hati tidak suka ya sudah tak salat. Kalau ngantuk-ngantuk tidak salat. Bagaimana agama begini? Bagaimana Allah akan bisa komitmen akan memberikan kita nikmat yang banyak kalau kita sendiri di hadapan Allah sudah menunjukkan sikap tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak taat kepada Allah, cari Allah yang lain. Kalau tidak mau tinggal di negeri Allah, di bumi Allah, cari bumi yang lain. Bagi kita yang mempunyai keimanan kepada Allah, tidak ada Rabb. Wallahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Dialah Allah. Khalaqa sab'a samawat, yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi mislahunna, dan menciptakan 7 bumi seperti Allah menciptakan langit. Tatanazzalul amru bainahunna, dan Allah yang mengatur seluruh kehidupan langit dan bumi. Seluruhnya di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Yudabbirul amra, ya, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kita ini sadar bahwa Allah itu hebat. Tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah. Tuhan, zat. Siapa zat itu? Adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan kepada kita, fa'buduni, ya. Fa'buduni. Annallahu rabbi wa rabbukum. Bahwanya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Rasulullah. Fa'buduhu. Jadi hidup kita di muka bumi ini untuk menyaksikan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah benar-benar kekuasaan Allah, bukan kekuasaan makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan itu. Makhluk sebesar apa, makhluk sejenis apa yang bisa menciptakan alam semesta seperti ini dan semua makhluk yang ada di dalamnya? Tidak ada. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini adalah bagian juga agar kita bisa menyaksikan bahwa ternyata Tuhan Rabb kita yang menciptakan kita itu adalah keren, hebat. Tidak ada Tuhan yang bisa membandingi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menciptakan langit dan bumi, bisa mengatur seluruh alam kainat, seluruh bentuk-bentuk gejala alam ini diatur oleh Allah dalam genggaman Allah. Termasuk makhluk yang ada di dalamnya kita ini. Maka sampai termasuk rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Kita harus yakin wa ma min dabatin fil ardi wala pisam wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki kita itu sudah ada Bapak-bapak, dan Allah tidak akan mematikan kita kecuali rizki kita sudah habis.
Baru kita mati, Pak, diambil sudah. Kalau selama rezeki kita masih ada, kita masih punya kesempatan. Maka kesempatan ini yang harus kita jadikan peluang kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah nikmat terbesar, nikmatul ijad, nikmatul wujud, al hayat fid dunya. Untuk apa? Agar kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah, agar kita bisa mengatakan la ilaha illallah, bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Karena kita melihat, ya, dan kemudian dunia ini jugalah sebagai wasilah kita untuk menuju akhirat. Kalau tidak hidup di dunia, tidak bisa kita masuk akhirat. Syaratnya untuk bisa masuk akhirat itu adalah hidup dulu di dunia. Maka ittaqullah ya ibadallah fa'lamu annallaha khalaqad dunya wal akhirah. Yakinkan dalam diri kita bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Bahwa yakinkan dalam diri kita bahwa dunia ini bukan akhir daripada tujuan kita. Kita sebagai orang mukmin diciptakan oleh Allah, hadir di muka bumi ini. Allah ciptakan bumi dunia ini untuk sebagai sarana kita untuk menuju akhirat kita. Jangan sampai kita berpikiran seperti berpikirannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir menganggap bahwa dunia ini adalah ghayatun wal hadab. Tujuan akhir daripada hidupnya dunia saja. Akhirnya dia berbuat dan mencari, enggak apa-apa. Waman kana yarju dunya wa man kana yuridul ajila ajjalna lahu, kata Allah. Barang siapa yang hanya hidupnya mencari dunia, kami kasih, kata Allah, kami kasih. Ya. Tapi bagi mereka naru jahannam. Ya. Waman yuridu sawabal akhirat wa sa'alaha sa'yaha, barang siapa yang menginginkan ganjaran-ganjaran nanti di akhirat dan kemudian dia bersungguh-sungguh di dunianya, akan Allah gantikan juga ganjarannya dengan surga. Dunia ini adalah ladang kita, ya, mazra'atul akhirat. Jadi dunia ini adalah ladang kita, mazra'ah kita, kebun kita yang untuk kita tanami dengan kebaikan demi kebaikan untuk bekal kita nanti untuk masuk ke akhirat. Jadi fa'arifu dunyakum wa akhiratakum. Maka kenali dunia ini dan kenali juga akhirat kita juga. Karena Allah menciptakan dunia dan akan menciptakan akhirat. Maka kita harus belajar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap hidup di dunia ini. Rasulullah itu adalah contoh sudah. Al-iqtida bi Rasulillah. Kalau kita meyakini sebagai umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus bisa bersyukur dengan al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidupnya Rasul? Bagaimana dengan kekayaannya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan kekuatan akhlaknya, ya, bagaimana dengan ruhnya, ya, ruh Islamnya. Itu adalah contoh yang diturunkan oleh Allah sebagai kita umatnya ini agar kita bisa mengikuti jalannya, dan ini adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan kita adalah mencontoh bagaimana hidupnya Rasulullah SAW, bukan mencontoh jalannya orang-orang kafir. Bukan mencontoh jalan hidupnya orang-orang kafir. Maka Islam dibangun datang sebagai penyelamat akhir zaman ini agar umat manusia ini terselamatkan hidupnya di dunianya dan di akhiratnya. Ya. Maka fa'arifu dunyakum, fa'arifu akhiratakum. Kita disuruh belajar oleh Allah. Pelajari apa itu dunia, ya. Apa-apa saja yang Allah berikan di dunia dan apa-apa Allah yang Allah akan tuntut dari dunia ini dan apa-apa saja yang Allah janjikan di akhirat nanti bagi orang-orang yang menaati perintah Allah dan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijabarkan Allah di dalam Al-Qur'an, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bersilaturahmi, ya, fi talabil ilmi, agar kita tidak tersesat, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengetahui Allah aja harus pakai ilmu, sehingga kita benar-benar meyakini Allah, bukan keyakinan cuma sekedar ya Allah saya tahu, tapi tidak mau taat kepada Allah. Tahu bahwa Allah itu Tuhannya tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ini juga sama saja, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa.
Dunia ini adalah tempat yang fana, tempat yang rusak, hancur dan lebur. Tidak ada yang kekal dan abadi selama ada di dunia. Bahkan dunia sendiri tidak abadi, akan hancur pada waktunya. Apalagi kita, bagian terkecil dari dunia. Kecil sekali kita ini, tidak ada apa-apanya, ya. Maka apa yang kita angan-angankan dari dunia ini? Sementara orang banyak berangan-angan di dunia ini. Banyak orang berangan-angan ingin begini, menggapai dunia, menguasai ini. Tapi semua apa yang dia usahakan itu nanti akan menjadi sia-sia kalau tidak diniatkan sebagai Khalifatullahi fil ardi. Kalau dia tidak meniatkan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang pertama adalah ad-dunya khulwatun hadiratun. Rasulullah mengatakan dunia itu manis, semanis gula, dan apabila ada gula pasti banyak semut yang mengerumbuninya. Dan dunia itu adalah hadrah. Hadrah itu cantik, menarik, dan semua orang pengen mengambilnya. Dunia itu seperti itu. Dunia itu adalah hulwatun hadiratun. Wallahu mustakhlifakum fiha. Tetapi Allah memberikan kamu kepercayaan untuk mengatur dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah hanya ingin melihat apa yang kau kerjakan. Dengan adanya gula, dengan adanya yang manis-manis tadi, ada gula yang menarik tadi, maka dunia ini adalah, dalamnya adalah zina. Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Dunia ini adalah hiasan, Pak. Hiasan saja. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, kata Allah. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan Allah sedemikian. Dunia ini sengaja dibuat sebagai hiasan, menarik. Zuyyina linnasi hubus syahwat. Syahwat di dalamnya banyak. Keinginan orang untuk pada wanita, kepada harta, kekayaan, jabatan dan sebagainya, semuanya beredar di dunia ini. Siapa yang paling beruntung? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kita yang masih tegak lurus, tidak mau belok-belok, tidak mau terpengaruh dengan dunia yang menyesatkan, itu yang selamat. Nah, sekarang kita ini mau bagian kelompok yang besar yang menikmat dunia, atau bagian terkecil yang tidak mau terjerumus di dalam dunia. Ya, dunia ini menipu. Wa mal hayatu dunya illa mataun gurur. Kenikmatan yang ada di dunia ini bisa menipu kita kalau kita bablas, tidak punya pandangan dalam beribadah dalam dunia, maka kita menikmatinya senikmat-nikmatnya, rakusnya iya, ya, tomaknya iya. Tidak cukup dengan 1 gunung, 2 gunung. Tidak cukup dengan 5 rumah, 10 rumah. Tidak cukup dengan 1 perbendaharaan, 1 perniagaan, tambah lagi. Itu orang yang rakus. Tidak ada cukupnya hidup dunia ini. Ya, mau istri 2, mau yang 3, mau 4, bahkan ada yang lebih yang tidak ketahuan. Ya. Dunia, ya, khulwatun hadiratun. Ya, maka bagi kita adalah memahami dunia ini apa. Yang pertama tadi, dunia ini menikmat bagi kita. Zina, menggembirakan, menggebukan nafsu kita. Ya. Maka Allah mengingatkan, wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Adapun bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan mendahulukan dunia atas akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sudah, kata Allah. Orang yang terjerumus di dunia, penikmat dunia tapi lupa dengan Allah, lupa dengan ibadahnya, maka baginya adalah neraka jahanam. Karena dia lebih mendahulukan dunianya. Seharusnya hidup ini adalah mendahulukan hak Allah. Setelah hak Allah sudah sempurna, baru kita cari haknya kita. Itu yang terbaik. Maka Allah mengatakan, kejarlah olehmu akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Berarti prosentasenya itu berapa kalau kita kira-kira? Bahasa Arabnya begini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Kejarlah wahai orang-orang yang beriman, fima ataqallahu daral akhirat. Apa-apa yang dijanjikan Allah tentang kenikmatan akhirat. Mala ainun ra'at, yang tidak bisa digambarkan dengan indahnya mata melihat, yang tidak bisa digambarkan dengan nyamannya telinga mendengar. Surga itu luar biasa.
Sehingga dikatakan oleh para ulama dalam kata-kata Allah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbin basar. Kalau kita merasakan nikmat di dunia lebih nikmat lagi. Di akhirat nanti di surga lebih nikmat lagi. Ya. Nah, maka jadikan jalan tujuan kita ini harus kepada akhirat. Wa batagi fi ma ataqallahu daral wala tansa. Kalau kata-kata wala tansa jangan lupa ya. Kamu belajar tapi nggak apa-apa main. Berarti belajarnya berapa persen itu kira-kira? Pasti belajarnya harus 80%, main-mainnya 20%. Ya. Nih belanjakan semuanya kepada kamu. Tapi jangan lupa sisihkan. Biasanya habis untuk belanja, sisihannya tinggal sedikit. Begitu pula amanat umur yang Allah berikan, hidup yang kita berikan ini. Kemana harus kita habiskan? Kita harus bisa memahami dunia. Kalau dunia itu mataun gurur, ya, la'bun walahwun, permainan dan senda gurau yang melalaikan kita, maka bermainlah dengan permainan yang cantik selama hidup di dunia. Bermain yang hebat, bisa menikmati dunia tetapi kita tidak terjerumus ke dalam dunia. Ya, bisa menikmati dunia tapi kita tidak terjerumus. Caranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati dunia tapi kita juga bisa mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kenalilah dunia, karena dunia ini adalah darul bala'i wal imtihan. Dunia ini bukan nyaman. Dunia ini tempat Allah menguji kita. Allah menguji kita ini di dunia. Hasil kita di dunia, maka itulah bekal kita di akhirat nanti. Setiap kita pasti akan diuji dengan Allah, dengan kebaikan, dengan keburukan. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan jabatan yang mudah sekali, tapi ada yang lain diuji dengan kemiskinan, sulit. Ada diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit, ada diuji macam-macam. Kita lihat dengan kasat mata kita terlihat. Siapakah yang paling baik di antara mereka? Siapa yang paling beruntung? Kita harus bisa memposisikan diri kita, ya. Yang paling beruntung adalah ketika orang diberikan oleh Allah nikmat, kemudian dia bersyukur dengan nikmat Allah dan dia tasarruf dengan nikmat Allah itu di jalan Allah. Itu yang beruntung. Dia bisa menikmati kekayaan, tetapi kekayaan itu lewat saja. Dia tasarrufkan kenikmatan berupa harta tadi di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak bertasarruf. Bagi kita yang diberikan musibah oleh Allah, ya, dengan kesusahan, dengan bencana, apa yang harus berjalan? Yang harus berjalan adalah sabar dan syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah menunjuk kita, diberi kesempatan, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bisa kita jalani dengan sabar, maka janjinya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya. Surga yang akan kita tuju di hari akhir nanti, itu yang dibawa adalah amal soleh. Bukan materi loh ya. Bukan materi yang kita bawa. Kita tidak membawa materi. Kita tidak membawa sawah, tidak membawa ladang, tidak membawa mobil dan rumah. Tapi yang kita bawa adalah amal usaha kita dengan apa yang dirisikan oleh Allah. Maluka ma anfaqta wala ma tadakhir. Jadi hartamu itu adalah yang kamu infakkan, bukan yang kamu tanam, bukan yang kamu simpan. Harta yang diberikan oleh Allah, kalau kita bisa tasarrufkan kepada Allah, semuanya. Kalau yang sudah mempunyai keyakinan seperti itu tidak masalah. Karena yang datangkan harta juga Allah. Kemudian kita kembalikan kepada Allah. Lapang hatinya. Tapi banyak orang yang tidak bisa lapang. Karena menganggap bahwa harta itu dari hasil kerjanya. Karena harta itu adalah keringatnya. Sehingga akhirnya dia sangat begini. Harta itu adalah perkara yang sangat disayangi oleh setiap makhluk. Manusia paling suka dengan harta. Tidak ada yang tidak suka. Ya. Tidak ada yang tidak suka. Tetapi itulah ujiannya. Kalau ada orang kaya dan dia lapang. Seperti lapangnya hatinya seorang parkir mobil. Walaupun mobilnya datang banyak, jejer, motornya banyak puluhan, tenang saja dia. Tidak mengatakan, oh ini punya aku. Enggak, dia tenang saja. Karena itu bukan milik dia. Titipan daripada orang yang menitip. Ketika mobil diambilin satu-satu, dia tenang saja pulang ke rumah. Enggak merasa kehilangan. Bisakah kita membayangkan diri kita seperti itu untuk belajar?
Belajar untuk bisa menerima bahwa hidup ini bukan karena kita, tapi hidup ini karena Allah yang masih sayang kepada kita. Ya. Untuk tidak menyayangi sesuatu yang bukan milik kita. Kalau harta itu bukan milik kita, wa fi amwalikum haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di sana ada hak-haknya orang yang lain, orang miskin, fakir miskin, maka menumpuk-numpuk harta itu perkara yang sangat yang tidak dicintai oleh, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenali dunia, kenali akhirat. Akhirat itu tidak membutuhkan materi, tapi akhirat itu membutuhkan amal. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang beringin ketemu dengan Rabb yang menciptakannya, yang sudah memberikan nikmat selama hidup 70 tahun di muka bumi. Hidup 80 tahun diberikan nafas, diberikan makan minum oleh Allah. Barang man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan ketemu dengan Rabbnya, syaratnya cuma 2. Falyamal amalan sholihan. Kerjakanlah amal soleh sebanyak-banyaknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, ilmu kita, tenaga kita, kesehatan kita, kita habiskan semuanya. Ya. Kalau tidak dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa beramal soleh, Pak. Harta yang kita miliki kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak jadi amal. Ya, itu jadi dosa nanti. Ya, kesehatan kita kalau tidak kita niatkan sungguh-sungguh untuk di jalan Allah, kesehatan ini akan habis sia-sia saja. Sholatnya tidak, ya, amal solehnya tidak. Nanti ketika datang sakit baru, waduh, bagaimana saya nanti kalau sehat? As-sihhatu tajun ala ru'usil asya. Sehat itu adalah seperti mahkota. Mahkota bagi orang-orang yang sehat. La yaroha ilal mardo. Tapi tidak dilihat, orang sehat itu kadang-kadang lupa dengan kesehatan, bahwa kesehatannya itu adalah mahkota. La yaroha ilal mardo. Kesehatan mahkota, kesehatan kita itu yang melihat adalah orang-orang yang sakit, Pak. Betapa enaknya dia itu ya sehat. Betapa enaknya dia itu bisa sholat, betapa enaknya dia bisa ke sana ke masjid. Sementara saya terduduk terbaring di atas kasur. Sehat itu nikmatnya dilihat oleh siapa? Orang yang sakit. Kadang-kadang orang yang sehat lupa diri dengan kesehatannya. Maka syaratnya untuk bisa ketemu dengan Allah dan diterima oleh Allah dan dimasukkan ke surganya Allah adalah faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Amal saja, tidak usah bawa materi. Bawa saja amal kebaikan yang diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diniatkan oleh Allah dan diamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan saja, Pak. Ini tidak pandang kaya dan miskin, Pak. Ya, seluruh umat, seluruh hamba Allah mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Tapi syaratnya adalah bawa amal soleh, dan yang kedua jangan mensyirikan Allah. Pegang qaulul la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Pegang, jangan sampai murtad, jangan sampai keluar dari agama ini sampai kita meninggal dunia. Maka dijamin oleh Allah bisa ketemu dengan Allah. Kalau sudah ketemu dengan Allah itu luar biasa. Ya, Tuhan sejagat raya yang sudah menjanjikan surga, akan disuruh masuk kita kepada surga dari pintu mana saja yang kita mau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sudah siang ya, sudah cukup ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan. Fa ajmilu fi talab. Ya ayuhan nas ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Fa ajmilu bi talab. Mintalah permintaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon yang baik. Fa innan nafsa lan tamut. Dan setiap manusia tidak dimatikan oleh Allah kecuali sudah habis rezekinya. Ya ayuhan nas fa ajmilu fit talab ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki permohonan kita kepada Allah. Tidak perlu meminta yang macam-macam. Minta saja dimatikan dalam keadaan iman. Minta saja kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, wazaru wa khuzu ma halla wazaru ma haram. Ambil yang halal-halal dan tinggalkan yang haram. Hidup kita akan menjadi tenang dan hidup kita akan menjadi bisa bahagia. Mudah-mudahan kita dengan keyakinan kita bisa memanfaatkan sisa umur kita yang pendek ini dan dunia yang sudah tua ini untuk bisa keluar daripada dunia ini dengan husnul khatimah. Akhir hayat kita nanti harus ditutup dengan baik.
dengan amal soleh, dan dengan qaulu la ilaha illallah, atau dalam iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza aqulu lakum wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.